Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tentara di perbatasan Papua Nugini temukan ladang ganja seluas 600 meter persegi. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus 3 perampas ponsel warga saat berwisata di Pantai Holtekam, Hamadi. 2 pekan cuaca buruk, nelayan di Merauke takut melaut. Antrian kendaraan di SPBU yang sebagian besar kendaraan roda 4 dan truk kerap kali menyebabkan arus lalu lintas macet dan terkesan semrawut. Apalagi terjadi saat jam kantor pada pagi hari sehingga situasi makin parah. Wakapolres Merauke Kompol Dian Peters mengatakan sudah memerintahkan anggotanya untuk mengatur lalu lintas di kawasan SPBU agar tidak terjadi kemacetan saat jam sibuk. Jadi kalau dari kita kepolisian sendiri ya setiap pagi itu sudah ada yang mengatur di sana. Ya nanti kalau ini teman-teman media bisa meliput karena pada saat jam-jam sibuk. Karena selain kita anggota kita turun pada saat jam pagi, jam sibuk itu sudah terplotting semua, tapi kalau untuk siang mungkin tidak karena kita ada tugas lain yang harus kita laksanakan. Polres Merauke dan pengelola SPBU sejauh ini telah mencari solusi. Salah satunya membuka lebih awal operasional SPBU. Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Kemacetan di sekitar jalan SPBU masih terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hubungan manusia. Nelayan di Kampung Lampu 1 Merauke merayakan Maulid Nabi Muhammad secara sederhana yang digelar di salah satu rumah nelayan. Abu Bakar Ahyar selaku penceramah mengajak nelayan mengikuti jejak Nabi Muhammad dengan menjalin persatuan dan hubungan baik antar sesama. Umat Islam di seluruh dunia selalu memperingatinya sebagai kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, bagi masyarakat pesisir, baik nelayan maupun petani, memperingati Maulid Nabi adalah salah satu momentum untuk menciptakan kecintaan kita kepada Nabi. Nah, bagi kita ini yang umat terakhir ini, sekalipun tidak berjumpa dengan Nabi, maka mari kita menumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi, karena kata beliau, yang amat aku cintai adalah orang yang hidup tidak sezaman dengan saya, tetapi dia amat mencintai aku. Satu di antaranya adalah merayakan Maulid Nabi dengan segala pernak-perniknya. Hari ini adalah untuk Rantin Takalar merayakan Maulid Nabi dengan berbagai baiknya pohon maulid. Itu menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi dan kepada Rasulullah adalah diwujudkan dengan sebuah tanda-tanda dari sebuah pengamal kita sebagai umat beragama. Nelayan juga diimbau tidak melanggar batas negara saat mencari ikan karena banyak kasus nelayan Merauke ditangkap tentara Australia beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, dan kami melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka hari Maulid ya. Maulid. Harapannya Pak dengan perayaan Maulid ini oleh kaum nelayan? Mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak dan tahun depan kita masih bisa melaksanakan lagi. Pernak-pernik hiasan telur yang menjadi tradisi dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad juga meramaikan halaman rumah nelayan di Kampung Lampu 1 yang menjadi lokasi acara Maulid. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Papua menyerahkan bantuan 2 minibus kepada 2 badan usaha milik kampung atau Bumkam Yowari di Kampung Nafri dan Bumkam Hensi Ova di Kampung Moso. 2 minibus diserahkan penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait di Terminal Entrop Jayapura. Bantuan ini berasal dari anggaran dana alokasi khusus Kementerian Perhubungan senilai 1,2 miliar rupiah. Menurut Christian Sohilait, kendaraan tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, namun untuk angkutan umum seperti mengantar anak sekolah dan keperluan lainnya. Ia meminta masyarakat merawat dan menjaga dengan baik kedua kendaraan tersebut. Kita masih menjaga ya, kita jangan mau pakai mobil. Karena transportasi
masih menjadi pilihan untuk kita hari ini. Karena itu saya diriangkan itu. Karena itu tolong jaga pemeliharaan. Untuk teman-teman di kampung, silakan rapatkan lalu penggunaan kendaraan itu digunakan dengan baik. Ada yang juga saya tidak tahu kalau teman-teman badan pendapatan bisa bantu mereka untuk mendapatkan lebih dari itu tidak masalah. Saya punya pengalaman di Lani, kami bekerja ada bis dan di sini kita ke kampung kita kasih bis. Jadi kalau pegawai yang tinggal di kampung sebagai jabat mereka mau di kota, mereka bayar 5.000. Mereka bayar 5.000, 1.000-nya itu untuk Pemda, 4.000 untuk mereka bawa atau jaga dan lain-lain. Di Pemda daripada dari Wamena bayar 250.000, mending bayar 5.000. Kalau dari taksi dari Wamena itu 250.000. Satu orang dia baik kalau mau bayar pagi dia keluar 250.000. Dua mobil ini sudah dilengkapi dengan trayek dengan tarif yang sangat terjangkau sehingga tidak memberatkan masyarakat. Untuk kendaraan ini agar digunakan untuk kepentingan masyarakat kampung, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Saya selalu menekankan itu bahwasanya bahwa kendaraan ini digunakan untuk kepentingan kampung, keperluan kampung. Contoh, ada ibu-ibu yang mau melahirkan, ditolong segera. Ada anak sekolah yang mau dilayani, mau sekolah dilayani, terus dan lain-lain, kegiatan keagamaan, gereja, masjid dan lain-lain. Itu yang menjadi pelayanan utama terkait dengan penyerahan hibah kendaraan hari ini. Kita harapkan yang menerima bis yang 2 unit ini bisa melayani dengan maksimal. Tidak ada lagi keluhan di kampung-kampung, tapi bisa melayani dengan sukacita dan masyarakat di sana untuk lebih sejahtera dan sukacita. Dinas Perhubungan Kota Jayapura berharap dengan bantuan minibus ini dapat mengatasi warga di Kampung Nafri dan Kampung Moso yang kesulitan transportasi dan angkutan. Selama ini warga di 2 kampung ini mengeluh tidak ada angkutan umum untuk mengantar hasil bumi maupun anak-anak ke sekolah. Kini warga bisa tersenyum dengan kehadiran 2 minibus ini. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.